Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Riswanto akan coba mempresentasikan terkait proposal tesis. Namun sebelum saya memulai, izinkan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing kami, yaitu Prof. Amran, yang sudah memberikan pembekalan kepada kami untuk menyelesaikan dan menyusun tesis pada semester akhir di program S2 Universitas Pakuan Bogor. Pada kesempatan kali ini untuk presentasi proposal tesis, jadi ada judul yang sudah saya siapkan, yaitu pengaruh pemasaran digital, promosi online, media sosial terhadap hasil penjualan pada Hotel Pajajaran Suite Resort di Bogor. Nah, sebelum saya memulai, tentunya langkah awal dalam membuat satu proposal yang akan saya bahas terkait bagaimana abstrak yang nanti disajikan dalam proposal tersebut. Dalam kajian abstrak ini, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemasaran digital, juga promosi online dan media sosial terhadap hasil penjualan pada Pajajaran Suite Resort Hotel, dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh faktor pemasaran digital yang kita buat dalam kerangka pemikiran, yaitu ada di X1, sedangkan untuk promosi online ada di X2 dan media sosial ada di X3. Tentunya dalam pengaruh terhadap hasil penjualan pada Hotel Pajajaran Suite Bogor. Untuk lokasi dari hotel tersebut, dalam penelitian ini kita berkunjung ke Pajajaran Suite Resort Bogor, ya, yang beralamat di Jalan Bogor Inner Ring Road, ya, Blok C2 nomor 17. Nah, untuk penelitian ini kita menggunakan metode analisis kualitatif. Nah, untuk pendahuluan, di sini dipaparkan bahwa perkembangan teknologi saat ini menyebabkan terjadinya perubahan kultur sehari-hari dalam era informasi, di mana media elektronik menjadi salah satu media yang praktis untuk melakukan komunikasi dan bisnis. Salah satu yang terjadi di industri perhotelan, ya, ternyata berdampak bahwa tidak sedikit hotel yang membawa bisnis ke arah digital. Dalam hal ini tentunya yang akan saya sampaikan adalah Pajajaran Suite Hotel yang merupakan salah satu contoh pertama, ya, Kota Bogor yang langkah awalnya itu sudah mengarah ke arah digitalisasi. Kondisi hotel itu sangat strategis, ya. Kalau dilihat dari sisi level bintang sudah ada di level bintang 4, ya. Tentunya menurut kami itu adalah salah satu langkah yang cerdas atau pilihan yang cerdas yang diberikan kepada tamu untuk memudahkan tamu dalam upaya melakukan reservasi menginap di hotel tersebut. Nah, lokasi untuk hotel tersebut sangat strategi karena ketika kita ke Bogor dari Jakarta itu cukup 10 menit ketika kita keluar dari tol Baranang Siang. Selanjutnya untuk fasilitas dari hotel tersebut, ya, yang kami ketahui bahwa hotel tersebut memiliki 4 ruang meeting, 2 seminar room, dan mungkin ada 1 restoran juga, yang kita lihat setiap minggunya itu memang memberikan potensi yang sangat besar. Artinya hotelnya cukup ramai, baik itu pengunjung untuk di dalam Bogor ataupun untuk di luar Bogor. Nah, menyangkut terkait latar belakang, kita lihat bahwa di era digital seperti sekarang ini, tentunya tren marketing itu terus berkembang seiring berkembangnya teknologi yang semakin canggih di dunia internet, ya. Media sosial itu hadir sebagai suatu inovasi baru dalam dunia marketing. Bahkan kita bisa sampaikan bahwa sekarang itu hampir semua menggunakan pemasaran digital atau digital marketing untuk memasarkan semua produk. Di Indonesia ini penggunanya cukup signifikan sekali. Kita bisa lihat bahwa dari data APJI atau Asosiasi Pengguna Jasa Internet di Indonesia menunjukkan bahwa jumlah
pengguna internet pada tahun 2017 itu tercatat sekitar 143,25 juta jiwa penduduk yang sudah menggunakan internet. Artinya dari total populasi itu sudah 50% menggunakan teknologi internet. Ketika kita lihat kondisi ini, kita bisa lihat bahwa market akan terus menggenjot penetrasi pasar tersebut yang memang sekalipun penggunanya pada besar, tapi kita lihat dari sisi penetrasi pasarnya memang masih sangat kurang atau di bawah dari 30%. Orangnya memang mengarah untuk semua reservasinya menggunakan internet. Ya. Nah, kita bisa lihat bahwa sebelum proses reservasi, hotel yang paling umum biasa dilakukan, ya, sebelum internet menjadi media, biasanya tamu-tamu langsung datang ke hotel. Nah, dengan adanya kondisi seperti ini, memberikan satu kemudahan kepada tamu dalam melakukan reservasi di hotel. Nah, ini menurut kami sangat tepat sekali untuk dikaji. Jadi, dijadikan satu materi untuk dibuatkan satu proposal tesis. Antara lain adalah pengaruh pemasaran digital, juga promosi online dan media sosial terhadap hasil penjualan pada Pajajaran Suite Hotel. Ketika kita mengkaji dari latar belakang tersebut, kita bisa merumuskan masalah atau rumusan masalah. Ya, di sini ada 4 poin. Jadi berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian di atas, maka bisa dikemukakan rumusan masalah bahwa penelitian ini bisa kita paparkan sebagai berikut. Yang pertama, apakah penerapan pemasaran digital terhadap tingkat penjualan pada Pajajaran Suite? Jadi penerapan pemasaran digital akan berpengaruh atau tidak itu bisa dikaji pada proses pada penelitian ini, ya. Terus selanjutnya, apakah penerapan promosi online ya akan berpengaruh terhadap tingkat penjualan pada Pajajaran Suite Resort? Selanjutnya juga kita bisa lihat bahwa apakah media sosial juga akan berpengaruh terhadap penjualan pada Hotel Pajajaran Suite. Yang terakhir di poin 4 kita bisa lihat bahwa bagaimana pengaruh faktor dari X1 yaitu pemasaran digital, promosi online, media sosial terhadap tingkat penjualan pada Pajajaran Suite Hotel, di mana tingkat peningkatan penjualan itu kita bisa selanjutnya kita bisa lihat tujuan dari penelitian. Jadi ada 2 poin yang menurut kami sangat patut untuk diteliti. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh pemasaran digital, promosi online, dan media sosial terhadap tingkat penjualan pada Hotel Pajajaran Suite Resort. Terus yang kedua, untuk mengetahui pengaruh pemasaran digital ya dan media sosial terhadap Pajajaran Suite Resort. Kalau yang di atas terkait promosinya, kalau yang di bawah terkait variabelnya, ya, itu yang bisa kita paparkan, ya. Selanjutnya adalah batasan masalah. Tentunya kalau kita bicara ruang lingkup, membatasi, ya, bagaimana kita membuat batasan masalah dari penelitian ini. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan di atas, suatu pembatasan masalah. Ya, batasan masalahnya itu apa aja? Yaitu faktor-faktor yang berkaitan dengan marketing. Selain itu juga batasan masalah kita buat juga terkait promosi online, media sosial yang berpengaruh terhadap hasil penjualan pada hotel tersebut. Nah, ini menurut kami sangat kompleks penelitian yang dilakukan itu dengan meneliti semua faktor. Jadi untuk itu kita ada namanya pembatasan masalah. Nah, untuk mendapatkan hasil penelitian yang fokus dan menghindari penafsiran yang tidak diinginkan dari hasil penelitian, maka di dalam penelitian ini hanya dibatasi pada faktor yang mempengaruhi digital marketing, juga promosi online dan media sosial terhadap penjualan pada Pajajaran Suite Resort. Ya. Selanjutnya terkait manfaat penelitian, tentunya kalau kita bicara manfaat ini akan sangat menarik sekali karena ada 4 poin dari penelitian ini. Yang pertama adalah manfaat untuk kita diri sendiri. Tentunya kalau kita bicara manfaat untuk diri sendiri itu memberikan kesempatan untuk mempelajari terkait fenomena pemasaran di industri perhotelan, ya. Nah, adapun dari sisi manfaat untuk akademi, yaitu untuk bagi dunia akademi, semoga penelitian ini dapat jadikan referensi bagi penelitian sebelumnya sehingga penelitian ini dapat bermanfaat dan turut serta dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Poin ketiga yaitu
manfaat untuk perusahaan. Mungkin bagi perusahaan diharapkan memperoleh masukan dari penelitian ini, pihak perusahaan dapat merubah beberapa yang dianggap perlu dan membawa perusahaan kepada metode pemasaran yang lebih baik lagi. Nah, dilihat dari sisi masyarakat juga, mungkin bagi masyarakat, secara umum dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan satu sumber pengetahuan yang baik dan diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai digital marketing. Setidaknya masyarakat umum dapat mengetahui bagaimana pemasaran digital itu bekerja sehingga dapat menarik minat tamu untuk bisa melakukan reservasi melalui hotel. Ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas bab 2. Landasan teori ini tentunya akan bagaimana internet itu telah menjadi sarana informasi yang sangat menarik sekali, ya, karena di sana menyajikan informasi yang tak terbendung, ya, dan tak terkendali. Nah, informasi ini yang berguna, ya, semakin banyak di internet, ya, sehingga itu bisa membantu kita dalam memperoleh informasi. Nah, berikutnya ada poin-poin, ya, terkait landasan teori yang kita paparkan dalam penelitian ini sebagai satu patokan bahwa yang pertama adalah pemasaran digital atau kita sebut dalam industri online itu yaitu digital marketing, ya. Pada dasarnya digital marketing adalah penggunaan internet dan teknologi interaktif lain untuk membuat dan menghubungkan dialog antara perusahaan konsumen yang telah diidentifikasi. Sedangkan untuk Ridwan Sanjaya memaparkan bahwa digital marketing adalah kegiatan marketing termasuk branding yang menggunakan berbagai media berbasis web seperti blog dan website, ya. Nah, ini sangat menarik sekali karena memang sekarang lagi tren untuk dipelajari bahwa digital marketing sangat membantu kita dalam menjalankan satu bisnis. Nah, selanjutnya masih di landasan teori. Kita untuk poin 2-nya ada promosi online terkait iklan digital, ya. Pada dasarnya mungkin promosi online atau iklan digital adalah aktivitas yang menarik perhatian orang banyak ke suatu produk atau bisnis melalui elektronik, ya. Nah, di sisi lain juga promosi online juga bisa kita artikan bahwa istilah ini yang biasa digunakan pada periklanan yang melibatkan jaringan komputerisasi seperti web, smartphone, mungkin media sosial lainnya, ya, yang dapat dipakai, ya, dan perangkat jaringan lainnya yang mampu memberikan pengalaman iklan, gitu, ya. Itu disebutkan dalam bukunya McStay, ya, tahun 2016, ya. Selanjutnya kita akan bahas terkait media sosial, ya. Dalam media sosial pada dasarnya merupakan sebuah pemasaran, peluang pemasaran, ya. Namun ini belum ada seorang pun yang bisa menawarkan sistem periklanan dengan sangat fokus ke kelompok masyarakat yang sangat kecil, ya, atas dasar informasi profil yang didapat dari situs-situs jejaring sosial. Adapun jenis media sosial yang digunakan di PSH yaitu adalah Facebook dan Instagram. Jika kita bahas terkait media sosial, tentunya tidak lepas dari 4 faktor. Yang pertama, bagaimana media ini berpartisipasi, ya, dalam mendorong kontribusi dalam umpan balik dari setiap orang yang tertarik dan berminat pada penggunanya, ya, sehingga akan mengaburkan batas antara media dan audiens, gitu kan. Jadi artinya di sini ada partisipasi untuk bisa berkomunikasi antara user dengan perusahaan, ya. Terus yang kedua tentunya ada keterbukaan, ya. Jarang sekali dijumpai batasan untuk mengakses dan memanfaatkan isi pesan, ya. Kebanyakan media sosial itu terbuka bagi umpan balik, ya, dan partisipasi melalui sarana-sarana voting, komentar dan berbagai informasi. Poin yang ketiga juga di sana disampaikan bahwa media sosial itu sebagai forum perbincangan yang memungkinkan terjadinya perbincangan antara pengguna dua arah, ya. Dua arah di sini artinya antara akun yang satu dengan yang lain, ya, atau pemilik akun dengan rekan pemilik akunnya. Yang ketiga adanya keterhubungan, ya. Jadi mayoritas media sosial itu tumbuh subur lantaran kemampuan untuk melayani keterhubungan antar ke pengguna itu sangat tinggi. Nah, melalui fasilitas tautan ke website atau mungkin sumber-sumber informasi yang memudahkan pengguna-pengguna lain, ya. Untuk membahas terkait detailnya, tentunya kita akan membahas terkait dependent variable, yang mana dependent variable adalah merupakan variabel
yang keberadaannya dipengaruhi oleh variabel lain. Jadi artinya bahwa variabel yang dipengaruhi atau variabel yang menjadi akibat karena adanya variabel independen, ya. Variabel merupakan variabel yang dipengaruhi atau akibat karena adanya variabel bebas. Nah, sebagai contoh dalam penelitian ini adalah penjualan pada pajajaran suite yang dipengaruhi oleh adanya promosi dan digital marketing, gitu ya. Nah, selanjutnya terkait variabel independen. Jadi variabel independen itu merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbul karena adanya variabel dependen. Contoh dalam penelitian ini adalah pemasaran digital, itu termasuk salah satu variabel dependen, ya. Terus yang kedua ada juga promosi online termasuk variabel dependen, media sosial juga termasuk variabel dependen. Nah, bagaimana pemaparannya? Yang pertama kita sebutkan bahwa variabel dependen X1 itu sebagai pemasaran digital, ya, yang merupakan kalau kita jabarkan adalah variabel dependen merupakan tentunya ada hubungan antara variabel X dan variabel Y, ya. Nanti akan kita paparkan di kerangka pemikiran. Juga ada promosi online, ya. Dalam promosi online ini menjelaskan bahwa alat komunikasi yang digunakan untuk pemasaran dan penyampaian informasi, ya, tentunya untuk mengajak dan memberikan pengetahuan tentang produk ataupun jasa sehingga memberikan gagasan atau pemikiran kepada konsumen untuk melakukan pembelian dengan keinginan yang dipasarkan, ya. Yang ketiga itu juga ada variabel X3, di mana dalam variabel X3 ini memaparkan atau menjelaskan bahwa media sosial adalah perubahan kebiasaan pencari informasi, pengesahan peran orang dalam membaca dan menyebarkan informasi yang difasilitasi oleh. Yang terakhir kita akan bahas terkait kerangka berpikir. Dalam kerangka berpikir ini tentunya ada 3 variabel dependen. Yang pertama adalah pemasaran digital, yang kedua ada promosi online, dan yang ketiga ada media sosial. Yang tentunya dari semua variabel ini nanti akan mempengaruhi terhadap hasil penjualan pada pajajaran suite resort hotel, ya. Nah, terkait hipotesis di sini disampaikan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu rumusan penelitian ini bisa digunakan dalam bentuk kalimat, ya, pernyataan. Itu disampaikan menurut Sugiono, dikatakan sementara bahwa jawaban diberikan tentunya didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Di sana ada H1 yang diduga sebagai pengaruh positif dan signifikasi terhadap hasil penjualan dari pemasaran tersebut. Yang kedua ada promosi online yang berpengaruh dan signifikasi terhadap hasil penjualan. Yang ketiga ada media sosial yang berpengaruh pada hasil penjualan di pajajaran suite resort. Di sini juga ada daftar pustaka. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan atas presentasi ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.